Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah Geologi Bawah Permukaan ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa pentingnya membahas tekanan bawah permukaan atau tekanan pori ya, atau pore pressure kali ini kita sebutnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih pore pressure itu, apa sih overpressure itu, apa sih yang disebut sebagai tekanan pori itu. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi tekanan pori itu. Jadi sederhananya pada pertemuan ini kita akan berusaha mengidentifikasi bagaimana tekanan pori yang ada di bawah permukaan itu dan bagaimana mekanisme dia terjadi. Apakah tekanan pori selalu berbahaya? Nanti kita akan lihat bagaimana juga pengaplikasiannya untuk mengetahui informasi-informasi yang diperlukan dalam melakukan eksplorasi khususnya hidrokarbon ya. Sebagai pendahuluan, materi ini akan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai pengertian tekanan bawah permukaan dan komponen-komponen tekanan bawah permukaan. Jadi apa saja yang ada pada bahasan tekanan bawah permukaan itu. Apa yang ingin dicapai dari materi kuliah ini? Diharapkan nantinya setelah mengikuti pertemuan kali ini, mahasiswa bisa memahami pengertian dari tekanan pori itu tadi, atau tekanan bawah permukaan, atau disebut juga sebagai geopori. Nanti istilahnya berbagai macam. Apakah tekanan bawah permukaan itu hanya satu jenis ataukah ada beberapa jenis tekanan? Nanti kita akan kenali pada bahasan kali ini ya. Nah, kemudian mahasiswa diharapkan setelah mengikuti pertemuan ini dapat memahami apa itu tekanan hidrostatik, kemudian apa itu tekanan overburden, kemudian apa itu tekanan horizontal minimal atau minimum horizontal stress, apa yang mempengaruhi ketiganya ya. Jadi sebelum sampai ke situ, kita bahas dulu apa itu tekanan, atau kita sebut sebagai pressure nantinya ya. Tekanan ini diartikan sebagai gaya yang bekerja per satuan luas. Jadi cukup simpel sebenarnya. Pressure ini adalah force per area. Jadi gaya yang bekerja pada permukaan, bukan pada satu volume ya. Jadi persatuan luas itu berarti permukaan. Nah, satuan gaya itu yang paling umum adalah Newton per meter persegi. Newton ini sebagai satuan tekanannya, satuan gayanya meter persegi ini sebagai satuan luasnya. Jadi secara umum pressure atau tekanan itu adalah gaya per satuan luas meter persegi. Jadi berapa besar gaya yang bekerja pada satu permukaan yang memiliki luas itu tadi. Nah, satuannya bisa Newton per meter persegi, atau kita kenal istilah lain yaitu Pascal, disingkat sebagai PA. Atau dalam satuan imperial itu menggunakan pressure per square inch. Jadi pressure atau tekanan per square inch. Jadi bukan meter persegi, tapi dia pakai inch persegi atau square inch ya. Sama saja, kita mau pakai Pascal, kita mau pakai PSI, kita mau pakai Newton per meter persegi, tinggal nanti bagaimana kita mengkonversinya. Pada dasarnya tekanan adalah gaya yang bekerja pada satuan luas. Ini dulu yang harus kita kenali, apa itu tekanan ya. Jadi nanti bagaimana kita mengaplikasikannya pada kondisi bawah permukaan. Nah, kemudian apa saja tekanan yang ada di bawah permukaan sana ya. Secara umum subsurface pressure kita kenal ada 3 jenis pada umumnya. Yang pertama adalah fluid pressure, kemudian ada pore pressure, kemudian ada formation pressure ya. Ketiganya ini adalah tekanan bawah permukaan.
ada yang menyebutnya sebagai geopori atau tekanan pori. Ya, itu macam-macam, tapi pada umumnya kita nanti akan membahas mengenai tekanan pori ini, meskipun di dalamnya kita akan menyinggung sedikit mengenai fluida. Kalau tekanan formasi ini lebih umum, cakupannya lebih umum pada satu formasi, tapi secara umum yang dibahas paling dasar adalah tekanan porinya. Jadi seberapa besar tekanan yang ada pada pori satu batuan yang ada di bawah permukaan, karena kita akan mengidentifikasi itu ya, kita akan mengidentifikasi itu yang nanti akan kita bisa baca kemudian adalah tekanan fluidanya. Kemudian jika kita sudah mengetahui keduanya, baru kita bisa mengetahui tekanan formasinya ya. Tapi secara umum tekanan fluida, tekanan pori, kemudian tekanan formasi, ini semua tergolong ke dalam tekanan bawah permukaan atau subsurface pressure. Dan ini kalian sebagai geologis, tugas kalian adalah mengidentifikasi tekanan-tekanan ini ya. Ketiga tekanan ini tidak selalu berbahaya. Dia dapat digunakan untuk menginterpretasi kondisi-kondisi bawah permukaan. Contohnya adalah kematangan dari si batuan induk, atau batas antara minyak dengan air, batas antara minyak dengan gas. Salah satunya kita bisa mengidentifikasi dengan tekanan fluida, tekanan pori, dan nantinya untuk mengidentifikasi satu operasi pemboran maka kita harus membaca tekanan formasinya ya. Ini adalah tekanan-tekanan bawah permukaan yang kalian temui pada saat melakukan eksplorasi maupun pengembangan lapangan migas. Oke. Nah, kemudian ini adalah grafik yang umum kalian jumpai pada tugas kalian. Di buku tersebut penulis juga menampilkan grafik yang warnanya masih hitam putih tentu saja. Nah, di situ ada tekanan hidrostatik, kemudian ada tekanan overburden, kemudian ada tekanan horizontal minimum ya. Jadi ini adalah gradien tekanan. Gradien tekanan. Gradien tekanan itu apa? Gradien tekanan itu adalah garis yang menunjukkan penambahan tekanan per satuan kedalaman. Dalam hal ini adalah feet. Jadi setiap 1 feet dia bertambah berapa tekanannya. Pada tekanan kondisi hidrostatik atau tekanan normal, dia bertambah berapa setiap kedalaman feet. Kemudian begitu juga tekanan overburden. Tekanan overburden ini apa? Tekanan overburden ini adalah tekanan dari batuan yang menutupi formasi target atau batuan target. Jadi seberapa besar tekanan dari batuan yang ada di atasnya. Itu yang disebut sebagai tekanan overburden, tekanan yang membebani dia. Sama, gradien ini menunjukkan apa? Gradien ini menunjukkan penambahan tekanan per satuan kedalaman. Dalam hal ini adalah feet. Jadi misalnya dia bertambah 2000 psi per feet misalnya gitu. Tapi dalam kondisi ini tidak mungkin dia bertambah 2000 psi dalam 1 feet. Berarti grafiknya akan seperti ini nih. Ya, dia dia akan besar sekali malahnya. Ya, itu adalah penambahan tekanan per kedalaman ya. Sama, ini adalah tekanan horizontal minimum. Jadi tekanan horizontal minimum atau minimum horizontal stress ini adalah tekanan yang dapat ditahan atau diterima oleh si batuan sebelum dia mengalami kondisi frag atau dia mengalami retak ya, sebelum dia pecah. Jadi ini tekanan yang mampu ditahan oleh si batuan jika diberikan ini batas ya, batas yang mampu ditahan oleh batuan jika dia diberikan tekanan ya. Contohnya adalah jika dia diberi tekanan fluida. Nah, batas ini adalah batas dia akan mengalami retak ya. Jadi tidak mungkin si tekanan fluida dia melebihi batas minimum horizontal ini tadi, atau tekanan horizontal minimum ini. Saat tekanan fluida yang ada di bawah permukaan ini mencapai
titik tekanan horizontal minimum atau minimum horizontal stress, maka dia akan turun kembali. Ya, tidak akan bertambah tekanannya, tidak akan ke sana karena tekanan itu pecah, dia akan rilis, tekanannya akan berkurang. Sama kayak kalian menekan satu benda, kemudian benda yang kalian tekan tadinya menahan, kemudian tiba-tiba tahanannya lepas dan mengikuti gerakan kalian, sehingga gaya yang kalian butuhkan untuk menekan itu akan berkurang, sehingga tekanannya akan turun. Jadi ini adalah batas batuan itu frag. Maka kalau dalam operasi pemboran biasanya, kalau tekanan dari sirkulasi air atau lumpur yang kita gunakan dalam pemboran itu melebihi dari minimum horizontal stress, maka yang terjadi adalah circulation loss atau loss circulation. Kalau di pemboran yang menggunakan air, maka airnya akan hilang. Kalau yang menggunakan lumpur, lumpurnya akan hilang. Hilangnya kemana? Hilangnya adalah masuk ke dalam formasi, ke dalam batuannya. Karena apa? Karena batuannya pecah. Batuannya pecah sehingga fluida yang tadinya harusnya sirkulasi kembali ke atas membawa data serbuk bor, fluida tersebut hilang, masuk ke dalam. Nah, kondisi itu harus diselesaikan dulu. Jadi saat yang tadinya tekanan fluida itu normal, jadi water pressure indikator itu normal, tapi tiba-tiba dia melampaui minimum horizontal stress, maka si formasi tadi pecah dan grafik yang menunjukkan tekanan fluida tadi akan turun, tekanan air tadi akan turun, atau tekanan lumpur tadi akan turun. Itu menandakan bahwa si formasinya mengalami fracture, sehingga si air atau lumpur yang menjadi sirkulasi, yang seharusnya terjadi sirkulasi kembali ke atas, dia tidak muncul ke permukaan atau berkurang volumenya. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam batuan. Itu tandanya si minimum horizontal stress ini sudah terlewati. Nah, garis ini adalah garis gradient. Ya, jadi sama dengan tekanan hidrostatik dan tekanan overburden. Gradient itu adalah penambahan tekanan per satuan kedalaman. Ya. Jadi saat dia kedalamannya bertambah, maka tekanannya juga akan bertambah. Jadi batas minimum horizontal stress ini. Jadi tekanan pori maksimal itu tidak mungkin melebihi dari minimum horizontal stress, karena pada saat minimum horizontal stress ini terlampaui, maka yang terjadi adalah batuan retak, pecah, dan dia tidak akan bisa menaikkan tekanan akan turun. Ya. Nah, itu tadi ketiga jenis tekanan yang ada di bawah permukaan. Salah satunya tekanan hidrostatik, ini adalah tekanan fluida yang kondisinya normal. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud tekanan hidrostatik. Kemudian ini adalah tekanan horizontal minimum, jadi minimum horizontal stress yang bisa ditahan. Kemudian ini adalah overburden stress atau tekanan overburden dari pembebanan batunya. Nah, ini adalah tekanan yang kita sebut sebagai tekanan pori yang normal. Jadi tekanan pori yang normal, dia tidak lebih dan tidak kurang. Nah, pada saat grafik ini menunjukkan anomali, dia ke sini, titik-titik pengukuran ini ada di sini, maka dia melebihi tekanan hidrostatik. Itu yang kita sebut sebagai tekanan berlebih, atau pada buku yang kalian baca itu abnormal pressure. Jadi abnormal pressure itu ada dua jenisnya. Ada over pressure, kemudian ada under pressure. Over pressure adalah kondisi di mana tekanan bawah permukaan atau tekanan pori melebihi dari tekanan hidrostatik. Ya. Kondisi-kondisi seperti ini yang jika tidak dihandle dengan baik, maka akan terjadi masalah. Contohnya adalah blowout itu tadi. Nah, untuk menahan si tekanan ini, kita nanti akan gunakan salah satunya adalah fluida yang digunakan untuk pemboran, yaitu lumpur pemboran. Jadi berat dari lumpur pemboran atau massa jenis dari lumpur pemboran itu akan menjadi penyeimbang tekanan bawah permukaan, ya, supaya tekanannya tidak menghancurkan rig kita, tekanannya tidak merusak fasilitas yang kita miliki jika dia berada pada kondisi over pressure. Ya. Nah, bagaimana kondisi yang under pressure? Kondisi under pressure atau tekanan yang kurang dari tekanan yang dibutuhkan untuk air naik ke permukaan atau fluida naik ke permukaan, ini juga harus ditangani, yaitu dengan artificial pengangkatan si hidrokarbon tadi, ya, karena dia tidak bisa naik sendiri, mau nggak mau harus kita naikkan karena dia tidak punya tekanannya, ya. Kalau tekanan hidrostatik dia akan naik sampai ke batas permukaannya. Nah, itu yang disebut sebagai tekanan
bawah permukaan pada umumnya ya. Jadi ini adalah grafik yang umum kalian akan jumpai jika berkaitan dengan tekanan pori atau tekanan bawah permukaan. Jadi grafik antara kedalaman dengan pressure ya. Ini adalah gradiennya. Gradien ini stabil. Nah, tekanan overburden ini memang ada gradiennya, dibuat rata-ratanya, tapi pada faktanya saat melakukan eksplorasi, operasi pemboran maupun pengembangan operasi pemboran, tekanan overburden ini nanti kita akan hitung berdasarkan data asli di lapangan. Dari apa? Dari data log density ya, karena kita sudah punya real condition ya. Tapi ini adalah rata-rata yang kita kumpulkan dari seluruh dunia ya. Kalian bisa lihat ini juga pada beberapa referensi, dia menggunakan rata-rata pada tekanan overburden. Tapi pada aktivitas pekerjaan sebenarnya tidak disarankan untuk menggunakan data-data empiris seperti ini yang dibuat rata-ratanya. Sebaiknya kita menggunakan data faktual yang ada di lapangan. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari log density yang kita miliki. Nah, kemudian apa itu normal hydrostatic pressure? Tadi ada normal hydrostatic pressure atau tekanan hidrostatik, kemudian ada tekanan overburden, ada tekanan horizontal minimum. Nah, sekarang kita bahas tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ini, kita lihat laut ini dia mengalami tekanan hidrostatik ya. Sementara yang merusak Macondo Well 1 ini yang ada di Gulf of Mexico yang sedang dioperasikan oleh British Petroleum waktu itu adalah kondisi di atas hydrostatic pressure atau di atas tekanan hidrostatik. Artinya apa? Artinya dia geser ke kanan, tekanannya lebih besar atau kita sebut sebagai over pressure ya. Tekanan yang normal hidrostatik dia maksimal berada di permukaan seperti ini. Jadi jika ada fluida yang keluar ke permukaan, maka dia tidak akan melebihi tinggi dari datumnya. Tidak akan lebih tinggi dari datumnya. Jadi air yang keluar tidak akan melebihi dari datumnya. Sementara saat kita memiliki kondisi fluida yang naik melebihi datumnya, itu adalah akibat dari tekanan yang berlebih di bawah permukaan atau kita sebut sebagai over pressure. Nah, itu adalah contoh hydrostatic pressure. Jadi hydrostatic pressure itu adalah tekanan yang dibutuhkan untuk fluida naik ke datum ya, sampai ke datumnya. Nah, contoh pada kondisi di pemboran offshore ya. Kondisi normal air hanya akan naik sampai permukaan laut saja karena hidrostatik tekanan hidrostatik dia hanya akan naik sampai di datum sini ya. Karena tinggi kolom air yang menekan ini dia normal hanya sampai ke sini saja. Nah, ini adalah kondisi di mana tekanan itu pada kondisi hidrostatik. Jadi ini adalah tekanan hidrostatik semua. Nah, sementara kondisi overpressure, tekanan overpressure ini adalah tekanan yang dia melebihi dari datum. Jadi kondisi overpressure dia naik sampai ke permukaan laut, lebih tinggi dari permukaan laut. Jadi ini adalah kondisi hidrostatik yang garis biru ini, gradien hidrostatik. Semakin dalam dia, semakin dalam, maka tekanan yang dimiliki memang besar, semakin naik tekanannya. Tapi tekanan yang bertambah ini dia hanya mampu mendorong fluida sampai ke batas datum ini saja. Ya. Nah, sedangkan tekanan si overpressure, tekanan yang berlebih, semakin bertambah kedalaman, tekanan yang dihasilkan gradiennya ini adalah gradien untuk menaikkan air atau menaikkan fluida lebih dari tinggi si datum. Jadi tinggi si datum ini tekanan hidrostatiknya ada di sini. Tekanan di bawah permukaannya. Batasnya naiknya sampai ke sini. Nah, saat dia melebihi dari datum, dari tinggi kolom air yang menekannya atau tinggi sesuatu yang menekannya, maka dia kita sebut sebagai tekanan berlebih atau over pressure ya. Bagaimana untuk menghitung tekanan hidrostatik atau normal hidrostatik ya, untuk mencari gradiennya? Nah, kita coba simulasikan dengan seperti ini. Jadi saya punya kondisi di bawah permukaan
laut ya, di bawah permukaan laut. Kita coba bagi menjadi 4 segmen, segmen A, segmen B, segmen C dengan segmen D. Dengan tinggi setiap kolom air dari setiap segmen ini kita beri kode delta Z ya. Jadi ini adalah delta Z untuk segmen A, ini adalah delta Z untuk segmen B, ini adalah delta Z untuk segmen C, ini adalah delta Z untuk segmen D. Jadi di sini di titik D ini tekanan hidrostatiknya, nah itu adalah bisa kita hitung dengan rumus ya, total dari delta Z atau kita sebut sebagai Z. Jadi untuk mengetahui tekanan hidrostatik pada titik D itu kita bisa gunakan massa jenis dari air atau rho dari water, kemudian kemudian percepatan gravitasinya, kemudian dikalikan dengan tinggi kolom air totalnya. Jadi massa jenis air dikali dengan gravity ya, kemudian dikali dengan sama dengan delta Z tambah delta Z tambah delta Z tambah delta Z, atau 4 kali delta Z, atau dikali dengan Z sebagai total kedalaman ya. Ini adalah tekanan hidrostatik yang ada pada kolom D. Kemudian pada kolom C ya, tekanan hidrostatiknya berarti kita punya tekanan di atasnya, kolom airnya ada 3 ya. Berarti massa jenis air dikali dengan gravitasi, kemudian dikali dengan 3 kali delta Z, atau delta Z tambah delta Z tambah delta Z ya. Kemudian pada bagian paling atas, kalau di B berarti massa jenis air dikali gravitasi dikali gravity dikali dengan 2 kali delta Z. Kalau di titik A berarti ya, dia adalah massa jenis air dikali dengan gravity dikali dengan delta Z, karena dia hanya punya satu delta Z, tidak dengan Z yang ini. Jadi kalau kita menghitung yang D berarti kita gunakan total dari kedalamannya. Nah, maka dari situ kita akan dapat nanti gradien hidrostatiknya. Kalau ini adalah tekanan hidrostatiknya. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung gradien hidrostatiknya? Maka kita bisa gunakan pressure per kedalaman ya. Satuannya adalah pressure berbanding dengan kedalaman. Kita gunakan rumus yang sama, rho G Z atau rho GH nanti ya. Nah, kemudian setiap satu kedalaman ini kita konversi dulu dari satuan massa jenis untuk air tawar itu 1 gram per centimeter kubik ya. Nah, kalau kita konversi ke meter ya, supaya kita dapat pascal per meternya, maka nanti kita bisa jadikan dia ke kilogram. Jadi 1000 kilogram per meter kubik kali dengan percepatan gravitasinya, yaitu 9,8 meter per second ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah dikonversi, maka kita dapatkan gradiennya adalah 9800 pascal per meter ya. 9800 pascal per meter. Nah, karena ini masih menggunakan pascal per meter, kita mau menggunakan satuan yang PSI, maka kita konversi lagi dari pascal per meter ke PSI, maka kita ubah dia ke megapascal. Kita ubah dulu, kita sederhanakan 9,8 megapascal per kilometer ya. Nah, kemudian saat kita konversi ke PSI, dia menjadi 0,433 PSI per feet ya. Artinya apa? Artinya setiap 1 feet ya, pada kondisi air tawar bertambah kedalaman 1 feet, dia akan bertambah tekanannya 0,433 PSI ya. Jadi saat masuk 1 feet
maka tekanannya akan menjadi bertambah 0.433 psi. Masuk lagi 1 feet, dia akan ditambah lagi akumulatif ya, ditambah lagi 0.433 psi. Masuk lagi 1 feet, dia akan ditambah lagi 0.433 psi. Kemudian sampai kedalaman berapa target kita bisa tahu gradiennya. Jadi ini yang dimaksud gradien, pertambahan tekanan per satuan kedalaman ya. Ini pada tekanan fluida. Nah, karena pada saat pemboran yang kita gunakan untuk mengimbangi tekanan bawah permukaan adalah lumpur pemboran ya, maka kita konversi lagi dia ke satuan lumpur pemboran, yaitu dari 0.433 psi per feet itu kalau dikonversi ke berat lumpur sama dengan 8.345 pound per gallon ya, atau 8.345 pound per gallon ini sama dengan 1 spesifik gravity pada berat lumpur ya. Jadi kalau mau dikonversi jadi 1 psi, jadi 1 psi per feet itu ekuivalen dengan 19.2 pound per gallon atau 2.3 spesifik gravity untuk berat lumpur ya. Ini adalah kondisi yang hidrostatik. Jadi saat kita mau menahan supaya tekanan itu tidak melawan balik, kita perlu berat lumpur 2.3 spesifik gravity atau 19.2 pound per gallon. Jadi kalau kita punya lumpur 1 galon, maka kita harus maka 1 galon itu berat lumpurnya harus 19.2 pound ya, supaya dia bisa mengimbangi tekanan hidrostatik yang ada di bawah permukaan ya. Kalau tidak, maka dia akan bisa dikembalikan si lumpurnya, tidak bisa menahan si tekanan bawah permukaan itu tadi. Itu adalah contoh bagaimana kita mengaplikasikan pemahaman mengenai gradien hidrostatik pada pengaplikasian lumpur pemboran ya, untuk mengimbangi tekanan hidrostatik yang ada di bawah permukaan. Ini adalah contoh gradien hidrostatik pada jenis fluida yang berbeda-beda. Pada pemboran, pada saat kita menggunakan brine water ya, jadi brine waters ini dia memiliki massa jenis 1.14 ya. Sedangkan yang fresh water tadi kita gunakan massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik ya. Tapi pada brine waters dia artinya lebih berat massa jenisnya, karena dia brine itu massa jenisnya jadi 1.14 gram per centimeter kubik. Nah, kalau minyak, kenapa minyak mengapung di atas air? Karena memang massa jenis minyak dia lebih rendah dibandingkan dari brine water maupun fresh water. Jadi dia punya massa jenis 0.85 gram per centimeter kubik, dan massa jenis untuk gas dia hanya 0.4 gram per centimeter kubik. Nah, sehingga dengan rho atau massa jenis ini tadi di setiap fluida ini kita bisa menghitung gradien hidrostatik pada setiap fluida tadi ya. Ini diambil dari Dolberg 1982. Jadi ini adalah kondisi normal hidrostatik dari setiap fluida ini tadi. Nah, apa gunanya ini? Kita bisa gunakan data gradien hidrostatik ini untuk menentukan batas antara air dengan minyak, atau kita sebut sebagai oil water contact, atau gas dengan minyaknya, gas water contact. Jadi tekanan pori ini bisa kita gunakan. Caranya bagaimana? Dengan syarat semua fluida ini pada kondisi overpressure ya. Nah, jadi kita bisa tahu gradiennya nanti. Kalau kondisi overpressure, maka gradiennya nanti akan bergeser dari kondisi normal ya. Kalau tekanan hidrostatik, dia akan berada di sini untuk fresh water dan brine water. Sementara gas, oil, dia akan berada di sini. Ini pada kondisi lapangan tertentu lah, katakan lapangan X, dia mengalami overpressure, sehingga untuk fresh water dia berada di sini. Tapi gradiennya tetap, gradiennya untuk fresh water
0.433. Ini adalah gradien 0.433 ya. Jadi dia setiap 1 feet bertambah 0.433 psi ya. Nah, ini adalah gradien untuk oil yang warna hijau, tapi kondisinya overpressure. Jadi dia di atas dari normal hydrostatic pressure. Dia kondisinya overpressure, baik air maupun gas dan minyaknya, minyak maupun gasnya, semua pada kondisi overpressure, sehingga kita bisa gunakan dia untuk menentukan di mana letak batas dari si air dan minyaknya atau minyak dengan gasnya ya, dengan gradien ini tadi, dengan catatan bahwa semua fluida ini pada kondisi over pressure di bawah permukaan ya. Pada kondisi normal hidrostatik memang kita tidak bisa, sulit untuk menggunakan ini. Tapi pada kondisi over pressure justru kita mendapatkan keuntungan. Di dalam kondisi yang bahaya tadi, kondisi over pressure tadi, nah kita bisa handle over pressure dengan baik, maka kita bisa manfaatkan over pressure tadi untuk membaca batasan setiap fluida yang ada dalam satu reservoir. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah kontak antara air dengan minyak, minyak dengan gasnya. Bagaimana caranya? Nah, misalnya saya punya satu trap system ya pada eksplorasi. Katakanlah ini trap system. Kemudian pada saat pemboran ya, saya mendapatkan air di sini. Air di batas ini. Tapi saya belum menemukan minyaknya ya. Kemudian saya menemukan minyaknya baru pada titik sini. Kemudian di sini saya menemukan gasnya lagi. Nah, batas ini, batas antara ketiga fluidanya ini masih belum bisa diketahui. Ya kan? Kita masih belum tahu nih batasnya ada di mana. Nah, oleh karena itu tekanan-tekanan ini tadi kita plotkanlah berdasarkan titik-titik yang kita temui. Jadi di sini kita plotkan di titik sini tekanannya berapa, pada kedalaman berapa. Nah, contohnya gampangnya di slide berikutnya. Nah, pada kedalaman 18.000 feet kita dapat tekanan airnya 12.000 psi ya. Kemudian pada kedalaman 14.000 atau 15.000 feet kita dapatkan tekanan minyaknya adalah 11.900 feet ya. Nah, sorry. Di sini ada 10.000, berarti ya 11.900 feet. Kemudian begitu terus kita plotkan titiknya. Nah, kemudian kita tarik berdasarkan gradien yang ada di sini tadi. Jadi ini adalah gradiennya. Gradien yang biru ini kita pindahkan ke sini. Yang hijau kita pindahkan ke sini gradiennya. Kemudian yang merah kita pindahkan ke sini gradiennya. Ya. Yang biru kita pindahkan ke sini gradiennya. Maka dapatlah ketika berpotongan semua gradien itu tadi. Ini adalah perpotongan antara gradien pressure tadi. Nah, maka dari perpotongan itu tadi, itulah batas dari setiap fluidanya. Oil water contact, gas water contact. Maka dari itu, dari pengukuran ini kita bisa dapatkan oil water contact pada kedalaman 16.000 feet. Kemudian kita bisa dapatkan, jelas ini minus ya, pada gas oil contact kita bisa dapatkan pada kedalaman 13.000 feet. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari overpressure pada fluida yang ada di bawah permukaan ya. Ini adalah contohnya. Kemudian kita akan bahas mengenai tekanan overburden. Jadi apa itu tekanan overburden? Jadi tekanan overburden adalah tekanan yang diakibatkan oleh batuan yang ada di atasnya. Nah, tekanan overburden ini misalnya gini. Kita punya lapisan. Ini batuan semua. Nah, tekanan overburden ini adalah tekanan yang dihasilkan oleh si batuan yang ada di atasnya. Di titik A ini, nah ini tekanan overburden di titik A.
Di titik sini ini berarti tekanan overburden di titik C. Di titik sini ini tekanan overburden di titik E. Ya, di sini berarti tekanan overburdennya 0 karena dia tidak ada tekanan di atasnya. Ya. Sementara di sini ada tekanan satu lapisan, di sini ada tekanan 2 lapisan, di sini ada tekanan 3 lapisan. Itulah yang disebut sebagai tekanan overburden ya. Dari mana kita bisa mendapatkan tekanan overburden ini gradiennya? Ya kita lihat dari log density-nya ya, karena untuk menghitung tekanan tadi kita pakai density kali gravitasi kali tingginya, baru kita dapat gradiennya sama ya kan. Berarti kita pakai density-nya apa? Density dari litologinya. Berarti kita gunakan log density-nya ya itu. Nah, kira-kira seperti inilah tekanan overburden. Ini adalah lapisan. Di sini adalah tekanan overburdennya. Ini tekanan overburden dari seluruh batuan yang ada di atasnya. Jadi tekanan overburden ini diakomodir oleh apa? Ya, tidak mungkin tekanan overburden ini hanya diakomodir oleh tekanan fluida. Ya, jadi fluida yang ada di dalam ini atau tekanan pori ini tadi tidak mungkin dia mengakomodir seluruh kemampuan tekanan overburden ini. Jadi sebenarnya ada satu gaya lagi ya, ada satu tekanan lagi yang menahan si overburden ini sebenarnya, mengimbangi si overburden, yaitu apa? Yaitu yang kita kenal dengan effective stress ya. Effective stress itu adalah tekanan yang dihasilkan dari kontak antar butiran. Jadi satu butiran dengan butiran yang lain yang saling mendukung, ini adalah tekanan dari effective stress. Jadi tekanan overburden itu selain dikatakan sebagai tekanan vertikal karena dia arahnya vertikal dari atas, juga disebut sebagai tekanan total atau total stress ya. Karena apa? Karena dia ditahan oleh si tekanan pori dan effective stress ya. Jadi penjumlahan keduanya ini, penjumlahan dari tekanan pori dan tekanan efektif atau effective stress, ini yang disebut sebagai tekanan overburden di sini ya. Jadi tekanan yang di sini ini dilawan atau diatasi oleh effective stress yang ada pada tiap butirannya dan tekanan dari porinya, sehingga dia bukan pori sendiri yang mengatasi tekanan overburden ini, tapi yang mengatasi adalah adanya effective stress ini juga ya. Sehingga overburden sama dengan total stress atau tekanan pori ditambah tekanan efektif atau effective stress ya. Ini adalah overburden. Pada grafik kita bisa lihat gambar seperti ini. Dan hukum yang menyebutkan adanya tekanan efektif atau effective stress yang mengakomodir overburden itu adalah hukum Terzaghi tahun 1925. Tua sekali ini hukum ya. Sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah memikirkan bagaimana butiran-butiran di bawah permukaan sana menahan antara satu butiran dengan butiran yang lain. Sementara kita masih berjuang untuk merdeka pada saat itu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita bisa manfaatkan ilmu yang mereka temukan itu. Nah, jadi di mana letaknya si effective stress? Jadi ini effective stress. Kalau dia kondisinya over pressure ya, berarti dari pore pressure-nya ditambah dengan effective stress baru dapat overburden. Di sini kan overburden, di sini overburden. Berarti kalau di sini overburdennya dari tekanan hidrostatik ditambah effective stress. Effective stress-nya range-nya ini. Ya, ini juga besarnya effective stress. Ya. Karena untuk menahan si overburden ini nggak mungkin cuman si tekanan pori, karena kan ada jarak yang jauh ini. Harusnya dia ambruk nih. Tapi kenapa dia bisa tertahan? Ya karena adanya ini effective stress ini. Ya. Nah, jadi penjumlahan antara tekanan pori yang ada di sini dengan effective stress itu sama dengan total stress atau kita sebut sebagai overburden ya. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan mengenai tekanan bawah permukaan, mulai dari definisinya sampai jenis-jenis tekanan bawah permukaannya. Nah, berikutnya ya kita akan bahas mengenai bagaimana tekanan bawah permukaan itu tadi bisa terjadi ya. Dan termasuk salah satu cara bagaimana mengidentifikasinya. Sebenarnya untuk cara mengidentifikasinya kita sudah bahas sedikit-sedikit di sini dari beberapa pembahasan ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Jadi saya rasa untuk
pertemuan kali ini. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini materi hari ini. Semoga membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.